Sekembalinya ia dari Belanda, ia ditawarkan masuk kalangan sosialis merdeka untuk menjadi anggota parlemen Belanda dan menjadi perdebatan hangat di Indonesia pada saat itu. Ini dikarenakan ia berpendapat bahwa tidak setuju orang Indonesia menjadi anggota dalam parlemen Belanda. Sebenarnya dia menolak masuk dengan alasan ia perlu berada dan berjuang di Indonesia. Namun pemberitaan di Indonesia mengatakan bahwa Hatta menerima kedudukan tersebut, sehingga Soekarno menuduhnya tidak konsisten dalam menjalankan sistem non-kooperatif. Setelah Hatta kembali dari Belanda, Syahrir tidak bisa ke Belanda karena keduanya keburu ditangkap di Belanda pada tanggal 25 Februari 1934 dan dibuang ke Digul dan selanjutnya ke Banda Neira. Baik di Digul maupun Banda Neira, ia banyak menulis di koran-koran Jakarta dan ada juga untuk majalah-majalah di Medan. Artikelnya tidak terlalu politis, namun bersifat lebih menganalisis dan mendidik pembaca. Ia juga banyak membahas pertarungan kekuasaan di Pasifik. Semasa diasingkan ke Digul, ia membawa semua buku-bukunya di tempat pengasingannya. Di sana ia mengatur waktunya sehari-hari. Pada saat hendak membaca, ia tak mau diganggu, sehingga beberapa kawannya menganggap dia sombong. Ia juga merupakan sosok yang peduli terhadap tahanan. Ia menolak bekerja sama dengan penguasa setempat, misalnya memberantas malaria. Apabila Muhammad Hatta mau bekerja sama, ia akan diberi gaji 7,5 sebulan. Namun kalau tidak, ia hanya diberi gaji 2,5 saja. Gajinya itu tidak ia habiskan sendiri, ia juga peduli terhadap kawannya yang kekurangan. Di Digul, selain bercocok tanam, ia juga membuat kursus kepada para tahanan. Di antara tahanan tersebut ada beberapa orang yang ibadah sholat dan puasanya teratur, baik yang berasal dari Minangkabau maupun dari Banten. Tapi mereka ditangkap karena pada umumnya terlibat pemberontakan komunis. Pada masa itu ia menulis surat untuk kiparnya untuk dikirimi alat-alat pertukangan seperti paku dan gergaji. Selain itu dia juga menceritakan nasib orang-orang buangan dalam surat itu. Kemudian ipar Hatta mengirim surat itu ke koran pemandangan di Jakarta dan segera surat itu dimuat. Surat itu dibaca Menteri Jajahan pada saat itu, Coolidge. Coolidge mengecam pemerintah dan segera mengirim Residen Ambon untuk menemui Hatta di Digul. Maka uang diberikan untuknya. Hatta menolak, dan ia juga meminta supaya kalau mau ditambah, diberikan juga kepada pemimpin lain yang hidup dalam pembuangan. Pada 1937, ia menerima telegram yang mengatakan dia dipindah dari Digul ke Banda Neira. Hatta pindah bersama Syahrir pada bulan Februari di tahun itu, dan mereka menyewa sebuah rumah yang cukup besar. Di situ ada beberapa kamar dan ruangan yang cukup besar. Adapun ruangan besar itu digunakan untuk menyimpan bukunya dan tempat bekerjanya. Sewaktu di Banda Neira, ia bercocok tanam dan menulis di koran Sintitpo yang dipimpin oleh Lim Kun Hian. Bulanan ini berhenti pada 1938 dengan honor 75. Kemudian ia menulis di National Commentary, Komentar Nasional yang dipimpin oleh Samratulangi, dan juga ia menulis di koran pemandangan dengan honor 50 sebulan per 1 atau 2 tulisan. Hatta juga pernah menerima tawaran Kiai Haji Mas Mansur untuk ke Makassar. Dia menolak dengan alasan kalaupun dirinya ke Makassar, dia masih berstatus tahanan juga. Waktu itu sudah ada Cipto Mangunkusumo dan Iwa Kusuma Sumantri. Mereka semua saling mengenal. Selain itu di Banda Neira, Hatta juga mengajar kepada beberapa orang pemuda. Anak Dr. Cipto belajar tata buku dan sejarah. Ada juga anak asli daerah Banda Neira yang belajar kepada Hatta. Ada seorang kenalan Hatta dari Sumatera Barat yang mengirimkan 2 orang kemenakannya untuk belajar ekonomi dan sejarah. Selain itu dari Bukit Tinggi dikirim Anwar Sultan Saidi sebanyak 4 orang pemuda yang belajar kepada Hatta.
Pada tahun 1941, Muhammad Hatta menulis artikel di koran Pemandangan yang isinya, supaya rakyat Indonesia jangan memihak kepada baik pihak Barat maupun fasisme Jepang. Kelak di zaman Jepang, tulisan Hatta dijadikan bahan oleh penguasa Jepang untuk tidak percaya Hatta selama Perang Pasifik, yang mana kelak tulisan Hatta dibaca Murase, seorang wakil kepala Kenpeitei atau Dinas Intelijen, dan menyarankan Hatta agar mengikuti Nippon Seishin di Tokyo pada November 1943. Pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Ini memicu Perang Pasifik, dan setelah Pearl Harbor, Jepang segera menguasai sejumlah daerah termasuk Indonesia. Dalam keadaan genting tersebut, pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan dari Digul ke Australia karena khawatir kerjasama dengan Jepang. Hatta dan Syahrir dipindahkan pada Februari 1942 ke Sukabumi setelah menginap sehari di Surabaya dan naik kereta api ke Jakarta. Bersama kedua orang ini turut pula 3 orang anak-anak dari Banda yang dijadikan anak angkat oleh Syahrir. Setelah itu ia dibawa kembali ke Jakarta. Ia bertemu Mayor Jenderal Harada. Hatta menanyakan keinginan Jepang datang ke Indonesia. Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Kalau mau, ia akan diberi jabatan penting. Hatta menolak dan memilih menjadi penasehat. Ia dijadikan penasehat dan diberi kantor di Pegangsaan Timur dan rumah di Orange Boulevard atau Jalan Diponegoro. Orang terkenal di masa sebelum perang, baik orang pergerakan atau mereka yang bekerja sama dengan Belanda diikut sertakan, seperti Abdul Karim Pringgodikdo, Surahman, Sujitno Mangunkusumo, Sunarjo Kolopaking, Supomo, dan Sumargo Joyo Hadikusumo. Pada masa ini, ia banyak mendapat tenaga-tenaga baru. Pekerjaan di sini merupakan tempat saran oleh pihak Jepang. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan mereka. Malah Hatta memanfaatkan itu untuk membela kepentingan rakyat. Pada awal Agustus 1945, nama anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Sehari sebelum hari kemerdekaan dikumandangkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di rumah Admiral Maeda. Panitia yang hanya terdiri dari Soekarno, Hatta, Subarjo, Sukarni, dan Sayuti tersebut merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya dengan tanda tangan Soekarno dan Hatta atas usul Sukarni. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, tepatnya pukul 10 pagi, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Berita kemerdekaan Republik Indonesia telah tersohor sampai ke Belanda, sehingga Belanda berkeinginan kembali untuk menjajah Indonesia. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Ada 2 kali perundingan dengan Belanda yang menghasilkan Perjanjian Linggarjanti dan Perjanjian Renville. Namun kedua perjanjian tersebut berakhir kegagalan karena kecurangan Belanda. Pada bulan Juli 1947, Muhammad Hatta mencari bantuan ke India dengan menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Nehru berjanji, India dapat membantu Indonesia dengan melakukan protes terhadap tindakan Belanda dan agar dihukum pada PBB. Banyaknya kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia memunculkan aksi pemberontakan oleh PKI, sedangkan Soekarno dan Hatta ditawan ke Bangka. Selanjutnya, kepemimpinan perjuangan dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perjuangan rakyat Indonesia tidak sia-sia.
Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia kepada Muhammad Hatta. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Muhammad Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Dia juga masih aktif menulis berbagai macam karangan dan membimbing gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakannya. Tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi, dan selang 5 hari kemudian ia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menikah dengan Rahim Rahmi pada tanggal 18 November 1945 di Desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri, yakni Meutia, Gemala, dan Halida. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta kemudian wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah Tanda Kehormatan Tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto.